Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membahas tentang dampak-dampak dari hoax dan juga hate speech. Bahwa dalam hal ini hoax pun menjadi bahaya ketika kita tidak bisa memilih informasi, karena dari hoax tersebut akan timbul informasi yang salah. Dari informasi yang salah itu akan berakibat pada membahayakan orang lain. Kemudian hate speech atau ujaran kebencian juga buruk ketika kita tidak bisa mengontrolnya, karena dari ujaran kebencian itu tujuannya adalah untuk menciptakan permusuhan, menciptakan perselisihan. Jadi juga buruk bagi kita. Yang terakhir yang perlu kita waspadai ketika di internet adalah pornografi. Ini uh, pornografi terutama dalam hal ini ketika kita berbicara tentang media sosial, maka lebih condong pada komentar-komentar atau konten-konten atau percakapan pornografi. Karena pornografi dilihat dari manapun pasti salah, pasti tidak benar, karena dari percakapan tersebut akan timbul hasrat keinginan untuk bahkan naudzubillah sampai mempraktikkan dan sebagainya. Karena hal-hal suatu yang negatif kemungkinan akan berdampak pada atau merembet pada sesuatu negatif lainnya. Baik, apa sih pengertian percakapan pornografi? Itu di sana ada tiga suku kata, tiga kata yang mana inti dari tiga kata tersebut adalah dua kata. Itu percakapan adalah pembicaraan secara lisan antara dua orang atau lebih, di mana mereka saling mengungkapkan dan menangkap perasaan, pikiran, serta gagasan. Jadi percakapan kalau dalam hal ini media sosial mungkin WA, mungkin dua orang. Tapi kalau misalkan grup, kemudian komentar di postingan orang lain, itu kan semuanya bisa membaca. Jadi percakapan ini bisa tendensinya ketika di media sosial lebih luas, tidak hanya dua orang saja. Kemudian pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Lagi pornografi suatu yang tujuannya meningkatkan birahi, yang dalam hal ini tidak halal, tidak layak, maka dianggap sebagai pornografi. Maka dalam hal ini percakapan berkonten pornografi adalah pembicaraan secara lisan antara dua orang atau lebih, mungkin jika di media sosial melalui chat yang berisi erotisme, baik dengan lukisan ataupun tulisan yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Kemudian kenapa sih percakapan berkonten pornografi dilarang? Yang pertama, mazorotnya atau dampak negatifnya. Percakapan berkonten pornografi merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariah agama dan nilai-nilai moral atau etika masyarakat. Tentunya di semua agama pun ketika kita membahas tentang pornografi pasti akan dilarang di agama manapun, karena tidak sesuai dengan syariat dan nilai-nilai moral, terutama kita orang-orang timur yang cenderung lebih sopan santun, lebih menghargai norma, lebih menghargai nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Itu harus dihindari percakapan berkonten pornografi. Kemudian pembicaraan berkonten pornografi dapat digolongkan ke dalam perbuatan fuhsy atau keji dan baza atau jorok, yaitu pembicaraan yang mengungkapkan perkara-perkara yang dianggap tabu. Jadi pornografi dalam hal ini tabu ketika bagi masyarakat kita yang lebih ketimuran atau bagi orang-orang yang beragama, itu termasuk tabu atau tidak pantas ketika diucapkan. Kemudian percakapan berkonten pornografi merupakan awal mula dari awal mula pembicaraan. Jika dilakukan terus-menerus dapat menyeret pelakunya ke arah zina. Zina merupakan perbuatan keji dan sesuatu jalan yang buruk, jadi akan mendekatkan. Maka kan di dalam Al-Quran kan mengatakan wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Mendekati zina ya salah satunya percakapan pornografi, pacaran, kemudian video dan sebagainya, mendekati zina. Pegangan tangan sama yang bukan muhrim itu kan mendekati zina, wala taqrabuz zina.
Maka dalam hal ini percakapan berkonten pornografi akan mendekatkan diri orang yang sedang percakapan membayangkan sesuatu yang memang tidak layak untuk dibayangkan, seperti itu. Kemudian bagaimana sih cara menghindari percakapan berkonten pornografi ini? Yang pertama, menjauhi segala sebab yang dapat mendorong hal tersebut. Mungkin kalau misalkan di internet konten-konten atau apa cerita-cerita atau apa sesuatu yang komentar yang jelek yang tentang pornografi itu dijauhi, dihindari. Bahkan kalau bisa kayak apa IG artis-artis yang sekiranya apa memperlihatkan apa auratnya, mungkin bisa diblokir atau dihapus, tidak di pertemanan, kalau seperti itu. Memperdalam penguatan agama dan belajar kisah-kisah terdahulu Nabi, Rasul maupun orang soleh. Jadi dalam hal ini kita harus belajar ibroh dari orang-orang terdahulu yang lebih alim. Kemudian mengingat janji Allah bagi orang yang mau menjaga kehormatan. Jadi kan salah satunya harus ingat pada janji Allah bahwa orang yang dapat menghindari zina maka akan dijaga kehormatannya oleh Allah. Maka di sini ada beberapa pandangan bahwa ada 7 orang yang akan diselamatkan oleh Allah ketika di padang mahsyar atau di padang mahsyar, yaitu orang yang diajak zina sedangkan dia menolaknya. Diajak zina tapi menolak, apalagi ini mendekati zina, maka tujuannya apa? Menjaga kehormatan sampean. Ketika sampean sudah dikenal oleh orang-orang yang berkata jorok, maka nanti secara otomatis harkat dan martabat sampean pasti akan turun. Maka di sini selalu mengingat bahwa janji Allah ketika orang yang mau menjaga kehormatannya, menghindari dari konten-konten pornografi ini dapat dijaga kehormatannya oleh Allah. Mengingat pedihnya azab yang akan diberikan nanti, siksanya dari mulutnya pasti akan disiksa, matanya, telinganya semua akan disiksa bagi orang yang mendengarkan konten pornografi. Kemudian menyibukkan diri dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah ini penting, bisa dengan sholawatan, bisa dengan qiraah, bisa dengan baca-baca buku atau baca-baca nonton video yang bermanfaat, itu bisa. Dakwah pengajian itu sesuatu yang bermanfaat. Kemudian selalu berdoa kepada Allah agar terhindar dari maksiat. Selalu berdoa untuk dihindarkan dari kegiatan yang bermaksiat. Yang terakhir, terima kasih telah mendengarkan materi singkat walaupun agak cepat. Kita ketemu di 3 minggu lagi, karena 2 minggu selanjutnya kan kita akan melaksanakan ujian atau ulangan harian bersama. Dan nanti Akidah Akhlak akan ada 2 pelajaran sekaligus, yaitu ilmu kalam dan akhlak tasawuf. Jadi nanti materinya akan digabung dua-duanya, seperti itu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.